Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dityo Zaini. Dari STP 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas besar, metode elemen hingga analisis tegangan bejana tekan. A. Pendahuluan. Poin ke-1, desain basis. Perencanaan pressure vessel adalah rancangan penerusan tekanan diferensial dari bagian di dalam bejana sampai keluar bejana. Tingginya pressure dalam temperatur mengakibatkan perencanaan bejana harus memiliki safety factor yang sangat tinggi. Pressure vessel sangat sensitif terhadap keadaan dari luar, di mana korosi, angin, dan gempa. Selain itu, ada juga permasalahan yang sering dihadapi pada pembuatan pressure vessel, yaitu seringnya terjadi kerusakan pada saat penggunaan akibat pressure yang berlebih atau lifetime yang mulai berkurang, sehingga perlu diantisipasi dengan repair dan maintenance. Adanya beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam sistem perencanaan atau desain ini, pembuatan, production, dan pemasangan pressure vessel. Faktor desain perlu diperhatikan dan mendapat perhatian khusus yang tidak bisa sembarangan dalam melakukan perhitungan desain. Ada pula faktor ekonomis yang harus juga diperhatikan dalam proses pembuatannya, karena manajemen sistem sangat diperhatikan juga untuk sebuah keuntungan dan waktu yang lebih efisien. Poin kedua dalam pendahuluan itu ada datasheet dan sifat material. Yang pertama ada nama 36-HA-300-W. Kedua ada thickness shell and head. Terdapat dua perhitungan di dalam thickness shell and head itu. Yang pertama ada shell thickness dengan rumus T sama dengan PR per SE plus 0,4 P, yaitu T sama dengan 214,696 PSI dikali 18 in per dalam kurung 20740,398 PSI dikali 0,85 tutup kurung ditambah buka kurung 0,4 dikali 214,696 PSI. Didapatkan T calculate sama dengan 0,218 in plus TA sama dengan 0,218 in plus 0,00065 sama dengan 0,2185865 in. Yang kedua ada perhitungan head thickness dengan rumus T sama dengan PD per 2SE plus 01,8 P. T sama dengan 214,696 PSI dikali 36 inch per 2 kali 20740,398 PSI dikali 0,85 plus 1,8 dikali 214,696 PSI. Didapatkan T calculate-nya 0,217 in plus CA sama dengan 0,217 in plus 0,0065 sama dengan 0,21765 in. Lalu yang ketiga itu ada dimensi shell 52 inch dan dimensi head 36 inch. Keempat ada diameter dan panjang shell. Kelima ada head depth untuk elliptical head sama dengan panjang 24 inch. Tipe support skirt dan dimensi support 4 inch. Ke-8 ada tekanan kerja maksimum atau MAWP. Terdapat dua perhitungan dalam MAWP. Yang pertama ada MAWP off shell dengan nilai kondisi dengan rumus P SET use per R min 0,4 T use didapatkan 20740,398 PSI dikali 0,85 dikali 0,285 in per 18 in dikurang 0,4 dikali 0,25 in sama dengan 24
6,220 psi. Lalu ada corroded condition dengan rumus P SET use per R min 0,4 T use sama dengan 20740,398 psi dikali 0,85 dikali 0,218 in per 18 in dikurang 0,4 dikali 0,218 in sama dengan 214,550 psi. Perhitungan yang kedua ada MAWP overhead dengan daya kondisinya 2 kali 20740,398 psi dikali 0,85 dikali 0,25 in per 36 in dikurang 1,8 dikali 0,25 in didapatkan 247,95951 psi. Lalu ada corroded condition 2 kali 20740,398 psi dikali 0,85 dikali 0,217 in per 36 in dikurang 1,8 dikali 0,217 in didapatkan 214,863 psi. Yang sebenarnya ada temperatur desain itu 400 derajat Fahrenheit. Lalu yang ke-10 itu ada material pertama shell dengan tipe elliptical head, massa jenisnya 10,798 kg per meter kubik. Lalu modulus elastisitasnya tidak ada, rasio Poissonnya 0,9595, lalu tekanan higien atau stresnya 32053,348 psi, lalu thermal expansion koefisiennya tidak ada. Yang kedua ada material head dengan tipe steel alloy untuk massa jenis, modulus, rasio Poisson dan yield stress dan thermal expansion koefisiennya itu sama dengan yang material shell, yang membedakan hanya tipenya saja. Lalu di poin ketiga di pendahuluan itu ada gambar bejana tekan. Lalu yang B pemodelan numerik. Untuk poin pertama itu ada model 3D. Untuk pemodelan itu namanya vessel plus code head SA strip 455 2:1, ellipsoidal shell SA strip 455. Untuk spesifikasinya internal design pressure-nya 114,696 psi, outside diameternya 30 inci, inside diameternya 30 inci atau 0,21865, radiusnya 9,5627 inci, head diameternya 15 inci, head height-nya 36 inci, MAWP-nya 12 inci, temperaturnya 400 derajat Fahrenheit, allowable stress atau S-nya 20740,398 psi, corrosion allowance-nya 0, dan joint efisiensinya 0,85. Poin kedua itu ada kondisi batas. Beban yang diberikan kepada pressure vessel ada 3, yaitu uniform pressure, hydrostatic pressure, dan gravity pressure. Yang pertama itu ada uniform pressure dengan nilai 103,400 PA, hydrostatic pressure 9,74 PA, gravity pressure 9,81 M per S kuadrat. Poin ketiga ada mesh. Titik nodal yang dihasilkan dari proses meshing pada inventor berjumlah 101445 titik dengan edge berjumlah 428 dan face berjumlah 4910. Proses meshing dilakukan dengan metode Aitken 2 dimensi dengan parameter max size 1 dan min size 0,01 serta finish vary point. Yang C itu poin C ada hasil simulasi dan pembahasan. Poin 1 gaya reaksi di tumpuan. Berikut adalah modeling gaya tumpuan atau constraint pada tumpuan dan titik beban siklis pada vessel. Poin 2 ada displacement. Berikut adalah gaya beban kontur displacement pada titik beban siklis pada vessel.
Lalu poin 3 ada tegangan, kontur prinsip stres dan identifikasi bagian tegangan tertinggi. Lalu poin D, kesimpulan. Berdasarkan hasil visualisasi pressure vessel pada inventor, ada beberapa hal yang disebutkan, antara lain, pertama, nilai gaya reaksi terbesar adalah 5127 N terletak pada bagian saddle support pressure vessel. Kedua, ada nilai resonans terbesar adalah 3,573 kali 10 pangkat min 5 yang terletak pada bagian top head pressure vessel. Yang ketiga, ada nilai tegangan tertinggi adalah sebesar 2471 dikali 10 pangkat 6 PA yang terletak pada bagian joint bottom head dengan sel menuju skirt support. Dari nilai tegangan yang didapatkan melalui visualisasi inventor, pressure vessel dinilai tidak aman karena melebihi nilai NAWP yang ditentukan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya tentang metode elemen hingga analisa gejala tegangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.